kita bahas itu, aku tetap fokus pada pertanyaanku. Kalau ada, katakan nggak ada. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Ki, sebut satu nubuat dari nabi-nabi terdahulu yang tertulis dalam kitabmu, bahwasanya Tuhan akan turun ke dunia meninggal dalam kondisi nggak bercelana. Kau jangan mimpi, Yesus itu nggak pernah disalib. Ini kenyataan aku kasih sama kau. Ini data. Makanya aku bilang, Ki, kau tuh masih Kristen karena kau nggak tahu Bible. Dan Yesus itu bukan Tuhan. Ini datanya ini. Makanya kalau kau dijawab pertanyaan kau, ya, nanti nggak sempat aku mengcounter. Ini cerita di dalam Lukas 22 ini cerita tentang penangkapan Yesus ini. Ya, dimulai dari belum ditangkap lalu ditangkap. Apa kata Yesus di sini dalam ayat 46? Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan nyuruh orang yang di depannya untuk berdoa. Ini menyatakan dia bukan Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dia akan berkata, "Bangunlah dan mintalah kepadaku." Tapi Yesus itu nyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Ngapain Yesusnya berdoa lagi? Ngapain muridnya berdoa lagi? Orang Tuhannya di depan matanya. Pikir dulu kaki, jangan nangis kau. Makanya kau jangan menipu umat kau. Tuhan kau ini ketika hidup disuruhnya murid-muridnya, bangunlah dan berdoalah katanya. Berarti dia bukan Tuhan. Ini lalu ini anak kedua ayat ke-6 dulu 68. Syukran abangku. Jazakallahu khair. Nah, ini. Sekalipun, lanjut ke ayat 68 ini ya. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah, sementara Yesus belum mati. Waktunya habis. Habis waktu ini ya kan? Nanti lo pesan lagi ke berikutnya. Ya salah kamu. Pertanyaanku ya. Sebaik-baiknya. Ya, jawab pertanyaanku ya. Loh. Itu juga pertanyaanku, silakan. Iya, silakan. Iya, teman-teman. Oke, silakan diterima. Ya, pertanyaannya di mana Tuhan Yesus itu harus menderita? Saya sudah jawab, Yesaya 53 ayat ke-4, Yesaya 53 ayat ke-7. Yang ditanyakan lagi, di mana Tuhan itu harus menderita tidak bercelana? Pertanyaanmu yang konyol. Pertanyaannya yang konyol. Ya, nubuatan itu bukan tentang busana. Nubuatan kok tentang busana? Memanglah Bang Faruk ini. Pertanyaannya yang aneh. Kalau kamu tanya di mana Tuhan Yesus harus menderita, Yesaya 53 ayat ke-4, Yesaya 53 ayat ke-7 jelas. Ditanyanya teman-teman, mana nubuatan tidak bercelana? Sejak kapan orang bercelana atau tidak itu dinubuatkan? Saya tidak tahu, karena di dalam Alkitab kami tidak pernah menubuatkan tentang celana. Saya tidak tahu kalau yang lain. Celana kok dinubuatkan? Ya, saya sudah jawab teman-teman. Oh ya, saya mau tanggapi. Lukas 22 ayat yang ke-46. Tidurlah kalian, kata Yesus, bangunlah berdoalah kepada Allah agar kalian tidak jatuh bila kalian kena cobaan. Loh, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa segala sesuatunya. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Maka dari itu Sang Firman itu mengambil rupa manusia. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyatakan Sang Bapa. Tuhan Yesus itu kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jelas, ya. Nah, teman-teman, giliran tertulis teman-teman di dalam hadisnya, Allahnya sakit, katanya itu suatu perumpamaan. Tapi kalau di Alkitab kata sakit di situ benar-benar sakit diartikannya. Inilah standar gandanya si Faruk Sianipar, teman-teman. Oke, saya tunjukkan lagi teman-teman. Kita baca, kita ikutin teman-temannya. Kalau Oki ini mengikuti. Ya, pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana hamba menjenguk engkau sementara engkau adalah Rob semesta alam. Baca habis. Sebentar, waktu saya Faruk, waktu saya. Nah teman-teman,
Bang Faruk tadi bertanya, dia bukan Tuhan karena berdoa. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya. Sebentar ya, saya tunjukkan datanya. Sebentar. Teman-teman terima kasih ya yang udah tap layar ya, yang membagikan giftnya terima kasih banyak. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke. Saya mau tanya ini dengan Bang Faruk. Ya, di dalam Sahih Muslim 5035. Ini pertanyaan saya Bang Faruk. Dengan Bang Faruk tolong jawab pakai data dan dalil. Karena ini berbicara tentang ajaran ya teman-teman ya. Tapi kita jangan ke situ dulu teman-teman. Panjang ini, kalau kita bacakan panjang. Habis waktu kita sayang sekali. Kita tanggapin yang tadi dulu aja. Ya, oke. Bang Faruk, ketika Bang Faruk tadi bilang, kalau saya menjelaskan tentang Quran ini susah, karena kamu tidak paham. Dijelaskan aja. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul? Siapa saksinya? Itu. Dan tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Bang Faruk berfirman kepada Nabi Muhammad, mana datanya? Itu yang saya minta. Ya, yang saya minta tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran Bang Faruk. Allah Bang Faruk berfirman kepada Nabi Muhammad. Nah teman-teman, ini pertanyaan saya selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro dari Allahnya Bang Faruk melalui malaikat Jibril, siapa yang menyaksikan itu? Siapa yang menjadi saksi kebenaran itu? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Ya, tunjukkan saya data dan dalilnya ya Bang Faruk ya. Bicara pakai data, pakai dalil, sama seperti saya. Itu pertanyaan Bang Faruk saya sudah jawab semua. Silakan. Pegangan Koki, buat Oki dan teman-teman Kristen pegangan di bubuk kan kali ini. Iya, aku bikin bubuk Bali. Di bubuk kalian, pegangan kalian nih. Teman-teman, kalian akan menyaksikan, berkali-kali saya katakan ya, Islam itu tidak akan pernah dikalahkan meskipun dengan kecurangan. Memang begitulah si Oki ini selaku iman Kristen diajarkan untuk menipu. Ini hadisnya, dia nggak berani buka itu sampai selesai. Dia sampai sepenggal aja, hanya sepenggal aja dibacanya hadisnya. Di bawah dia nggak dibacanya ini. Wahai anak cucu Adam, aku minta ini. Ya, panjang ini kan sakit nih kan anak cucu Adam. Ya, ini panjang kan? Di bawahnya nggak kau baca hadis berikutnya panjang hadis ini. Nih. Allah menjawab kan dijawab sama hamba nih. Anak cucu Adam, ya Tuhan, bagaimana aku memberimu minum sedang engkau Tuhan bagi kami? Apa jawaban Allah? Hambaku si fulan meminta minum kepadamu. Ini hadisnya Niki. Ini bukan Allah yang sakit. Nih, apakah kamu tidak tahu aku sakit? Hambaku si fulan sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Ini hadisnya, aku tidak ada bilang perumpamaan. Cuman mulut Kristen penipu mau bilang perumpamaan. Nah, kau bilang makna hadis itu ya fadilah dari mengunjungi orang sakit, bersedekah kepada orang. Kok kalau pertanyaanku Niki ini pakai dasar Ki. Sebut satu ayat di dalam Bible di mana nabi-nabi terdahulu, aduh Ki jangan pasang muka gitulah kau. Aku langsung nggak tega aku loh Ki. Aduh Ki. Ya. Pertanyaanku ini mendasar. Sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan nabi-nabi terdahulu mengatakan akan lahir Tuhan ya, mati disiksa dalam kondisi tak bercelana, telanjang. Karena yang mati dipukuli dalam kondisi telanjang bukan Tuhan tapi Bible. Tapi Tuhanmu. Yang mati dalam kondisi tak bercelana itu begal, bukan Tuhan. Tuhan kau pun bukan lagi sakit Ki. Tuhan kau bukan lagi sakit, dia ngakui dirinya telanjang. Makanya aku bilang kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bible. Bang Faruk ini masuk Islam karena aku udah fakar Bible. Abang kau ini berbelas-belas tahun, hampir 20 tahun baca Bible abang kau ini.
Kau baru setahun 2 tahun baca Bible mau jadi debaters pula, bunyak lah kau. Ini kau tengok nih, aku bacanya pun malu di Tuhan kau ini, nggak aja telanjang pula Tuhan kau ini. Nih, Matius 25:36. Ketika aku telanjang, aduh Ki. Berkali-kali ku bilang yang mati telanjang itu begal bukan Tuhan. Bantah lagi Bible kau ini, makanya aku bertanya begitu karena dasarku kuat. Tuhan kau ini ngomong ini, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tuhan kau aja harus diberi pakaian, makanya dia bercelana. Kalau nggak ada yang memberikan Tuhan kau celana, nggak bercelana Tuhan kau. Ini dikasih celana dia ini tuh, ini dikasih celana. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Manusia yang merawat Tuhannya yang nggak ada. Oh jangan olo sakit ini baca ini. Makanya aku bilang tadi sama kau, aku nggak mau membahas ini Ki. Nangis kau nanti sama Kristen lainnya nangis. Ini lebih sadis lagi nih, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Manusia memberikan Tuhan supaya jangan telanjang pakaian. Ketika aku sakit, kau merawat aku. Dirawat Tuhan kau yang sakit. Coba tanya dulu, jawab dulu Ki. Di rumah sakit ICU mana Tuhan kau ini dirawat? Di mana ini? Biar datang dulu aku menjenguk, bawa buah arak. Ketika aku dalam penjara, ya Allah, bukan koruptor aja masuk penjara, Tuhan kau pun masuk penjara. Di LP mana Tuhan kau ini masuk penjara? Di LP mana? Enggak kerjaan, makanya aku bilang kan, begal itu Ki, dengar dulu Ki, ya, begal itu, ya, kalau dia ketangkap nggak mati, dipukuli dalam kondisi telanjang, dia masuk penjara. Dasar pertanyaanku ini Matius 26:30, Matius 25:36. Tolong kau jawab, kok nggak ada, bilang nggak ada, biar aku tahu ternyata Bibelmu bohong. Sebut satu ayat di kitabmu di mana nabi-nabi terdahulu mengatakan Tuhan akan mati dalam kondisi nggak bercelana. Tolong kok Kak, kalau jawab, kalau nggak ada bilang nggak ada. Karena apa? Matius 25:36 lebih parah, Tuhan kok telanjang, dirawat lagi sakit, bahkan masuk penjara. Silakan. Jangan gitulah mukanya Ki, nggak tega gue Ki. Nggak tega Ki. Oke teman-teman, kita dia yang jawab ya mancing kan teman-teman kan. Anggap jujur dulu, kau yang mancing nggak? Tadi kan aku bilang aku nggak membahas ini, tapi kau paksa membahas kan. Tenang. Aku bilang kan, aku nggak membahas itu. Tenang aja. Enggak, ini udah nggak enak Ki. Di bawah teman-teman Kristen udah tapingnya enggak. Dibilang aku menghujat pada pakai data. Ayo tenang aja, santai. Ayo. Jadi lanjut. Lanjut lo, waktu saya takut. Lanjut kita. Takut. Oke, tanggung jawab kok ya, tanggung jawab kok Ki ya. Iya. Kalau lebih pedas lagi nanti narasi kok tanggung jawab ya. Ayo, Oke, tanggung jawab teman-teman. Siap. Oke, tanggung jawab. Iya teman-teman, seperti saya sampaikan teman-teman, giliran taruh mulai framing Al-Quran dan hadisnya pasang badan. Aku bilang seperti itu. Makanya Ki, saya itu Ki meninggalkan Kristen karena saya paham Bible. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bang Faruk, makanya lihat konteksnya, itu sedang berbicara tentang apa? Hah? Itu sedang berbicara tentang apa, Bang Faruk? Ayat itu ketika Tuhan Yesus membantu orang seperti itu, sebenarnya dia melakukannya untuk orang lain, Bang Faruk. Makanya baca ayat-ayat sebelumnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi itu adalah sebuah perumpamaan, Bang Faruk. Ya, makanya saya bilang teman-teman, narasi Bang Faruk tentang Al-Quran. Nah nanti kalau Bang Faruk bernarasi, saya emot-emot ketawa nggak apa-apa ya, jangan marah ya. Makanya saya sampaikan teman-teman, narasi-narasi dia tentang Alkitab itu nggak mempan buat kita. Gitu. Cuman modal framing-framingnya aja, nggak berpengaruh buat kita. Anak kecil pun tahu itu sedang berbicara tentang apa, Bang Faruk. Lihat konteks yang lebih luasnya, mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang membutuhkan. Itu Bang Faruk.
Oke teman-teman, buka hadis ke dari Sindonews. Kenapa? Kenapa bukannya dari Sindonews? Ditunjukkan hadisnya Bang Baruk. Inilah Oki, ini penipu. Katanya tadi teman-teman, Oki ini nipu katanya teman-teman. Di situ yang tertulis sakit siapa Bang Baruk? Di situ yang tertulis sakit siapa? Jawab jujur. Yang tertulis sakit siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak dijawab pertanyaan saya? Takut ketahuan bohongmu. Ketika di Gua Hiro Nabi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril dari Allah, siapa yang menjadi saksinya? Siapa? Kenapa tidak kau tanggapi? Tunjukkan Allah Bang Baruk berfirman kepada Nabi Muhammad, tidak ditanggapi. Hah? Nah terus saya mau tambahkan lagi teman-teman ya. Saya mau tambahkan teman-teman. Hadis Bukhari 6862. Ya kalau masalah makan apa segala sekarang saya tunjukkan teman-teman. 6862. Saya sudah bilang kalau Paruk framing Alkitab yang pasang badan hadisnya, ya tenang Bang Baruk, pegangan kok Baruk. Oke, hadis Bukhari 6862 kita bacakan teman-teman. Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda, bukankah kalian melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, Allah Bang Faruk belanja apa waktu menciptakan langit dan bumi? Hah? Bukankah kalian telah melihat apa yang telah dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, jawab pakai data. Hadis Bukhari 6862, bacalah sampai habis itu. Allah Bang Faruk belanja di mana waktu menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaan. Hah? Jawab. Hah? Belanja di mana? Belanja apa Allahnya Bang Faruk untuk menciptakan langit dan bumi ini? Jawab pakai data dan dalil. Jangan gak dijawab, makin menumpuk nanti. Pertama, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Yang kedua, ya, tunjukkan datanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah Bang Faruk belanja apa waktu penciptaan langit dan bumi? Jawab pakai data dan dalil. Ya, jawab pakai data dan dalil. Nah, masalah tadi ngomong begal-begalan, habis ini kutunjukkan teman-teman. Habis ini kutunjukkan. Saya sudah bilang teman-teman, Faruk yang mulai, dia framing Alkitab, ada yang pasang badan. Tenang. Ya, ngomong-ngomong masalah begal tadi, setelah ini saya tunjukkan Bang Baruk. Ya, tolong jawab pakai data dan dalil. Yang tadi jawab pakai data dan dalil ya. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya. Mulai berubah muka Bang Baruk kan mulai panik kan? Mulai panik teman-teman. Panik kok Baruk. Panik. Silakan. Pedas-pedas lah. Pedas-pedas. Yang pedas lagi, yang pedas. Ya, yang lebih pedas Bang Baruk. Yang lebih pedas. Silakan ya. Aduh ya Allah, kayak mana ini kita lanjutkan gak ini teman-teman? Aduh, nggak tega aku dengan Soki ini. Masih sanggup kok Ki? Kasih pedas. Kasih pedas. Kasih pedas. Ya Allah, nggak tega enggak dijawab. Kasih pedas. Oke. Ya, sampai detik ini pertanyaanku pun nggak ada dijawab sama si Oki. Ya, jelas Matius 25:36. Di situ Tuhannya berkata bahwasanya dia itu telanjang, sakit dan masuk penjara. Kan gitu. Kalau hadis tadi ya, penjelasan yang aku sampaikan itu bukan penjelasan, tapi kelanjutan dari hadis. Di mana hadis itu berkelanjutan. Tapi Matius 25:36 tidak ada isi dari ayat seperti yang disampaikan sama si Oki, nggak ada. Dia ngarang bebas, si Oki ngarang bebas. Nggak ada tertulis, makanya saya bilang si Oki dan teman-teman Kristen, dia masih Kristen karena apa? Dibantahnya Bibelnya. Sampai detik ini aku tidak ada temukan satu Kristen pun yang percaya sama Bibelnya, beriman kepada Bibelnya. Karena apa? Di dalam Bible sendiri dikatakan, jangan kamu menyampaikan sesuatu di luar dari yang tertulis. Aku menyampaikan pakai data Ki, gitu loh. Kau jangan ingkari Tuhan kau tuh telanjang. Untung pada
masa itu belum ada undang-undang pornografi? Kok nggak ketangkap, Ki? Ketangkap. Udah pornografi itu, telanjang di muka umum pornografi itu. Cukur kita, Ki, gitu loh. Nah, kau tanya tadi kan, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad SAW ya mendapat wahyu di Gua Hira? Nah, tadi di awal kau tidak tanya saksi, sekarang kau bertanya saksi, ya. Kalau kau bertanya tentang saksinya, yang menjawab surah Al-Isra ayat 96. Nih, ya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Nah, sesungguhnya dia mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Al-Isra 96. Nah, kalau kau modal kayak gini, Ki, aku pun bisa tanya, Ki. Nih Yohanes 17 nomor 8. Peberak kau kalau aku bahas ini. Hah? Yohanes 17 nomor 8. Nih, bukanya mamu nih. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ini, sekarang aku tanya, Ki, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman? Adakah ayat penjelasan sebagaimana Al-Isra 96 di mana Allah menyatakan cukup dia menjadi saksi atas dirinya dengan Rasulullah? Adakah Bapak di dalam Bible mengatakan cukup aku menjadi saksi atasmu Yesus ada? Cair, bro. Tidak kau abang-abangku. Adakah? Ini dalil yang kedua. Nanti kau tanya jawab, Ki, ya. Sebut satu saksi. Siapa saksi ketika Yesus menerima firman? Kata yang kedua ini, nih, tentang Tuhan kau telanjang. Makanya aku bilang, kau cukup akui. Kalau nggak ada datanya, Ki, nggak ada dalilnya, nabi-nabi terdahulu menubuatkan ya Tuhanmu akan mati dalam kondisi telanjang, katakan nggak ada. Nih, karena dalam Markus 15, aduh, ini mau kok nggak bisa putar kamera aku ya? Aduh, ini dikerjain lagi kita. Baca aja. Nah, Markus 15 ya, nih kita baca. Yesus disalibkan. Nih, lalu mereka memberikan anggur bercampur mur, nomor 23 ya, kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ditelanjangi Tuhan kau. Baca dalam Markus 15 24 sampai 23 sampai 25. Aku kan nggak bisa balikan kamera. Oh, udah bisa ini. Ini udah bisa ini. Ini datanya ini. Nih. Kemudian mereka nomor 24-nya ya, menyalibkan dia lalu membagikan pakaiannya. Makanya Ki bilang, kalau nggak ada bilang nggak ada lagi, jangan bohong ya. Sebut nubuat dari Nabi terdahulu mengatakan ya Tuhan akan mati dibunuh ya disiksa dalam kondisi telanjang. Ya, kenapa tadi aku bilang yang mati dipukuli dalam kondisi tidak bercelana itu begal, bukan Tuhan. Silakan. Dua pertanyaanku, siapa saksi ketika Yesus menerima firman? Yang kedua, pertanyaan yang sebelumnya, silakan. Beraklah kau. Oke, teman-teman, ya. Kita jawab, teman-teman. Kalau Kristen itu menjawab langsung, Anda pakai beberapa match, cari data dulu baru dijawab. Ya. Siapa saksi ketika Tuhan Yesus menerima firman? Loh, Tuhan Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas, Bang Faruk. Gampang sekali pertanyaannya. Ada yang lebih keras pertanyaannya. Ada yang lebih keras. Ada. Kalau Kristen menjawab pakai data, ditanya siapa yang menjadi saksinya? Allah sendiri yang jadi saksinya. Iya, sudahlah teman-teman, berarti saksinya hanya Allah yang tahu. Ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kita ikuti narasi dia, kita ikuti. Itu teman-teman. Nah terus dia memaksakan kita untuk menunjukkan nubuat kalau Tuhan Yesus itu harus
menderita dan telanjang. Pertanyaanmu yang konyol. Nubuatan itu bukan masalah tentang pakaian. Itu waktu saya. Aku nggak nanya Yesus. Diam. Waktu saya. Tutup bibirmu. Jangan kejang-kejang kau, diam. Diam, ya. Pertanyaanmu yang aneh. Nubuat itu bukan masalah orang ini pakai busana atau tidak. Sudah saya jelaskan Yesaya 53 ayat yang keempat, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kesengsaraan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jelas ya, Faruk Syanifar ya. Saya sudah jawab semua loh dari tadi, pakai data dan pakai dalil. Nah teman-teman, dari tadi Bang Faruk bilang Tuhan itu begal karena nggak pakai busana, ya kan? Kita tunjukkan teman-teman. Pegangan Bang Faruk, pegangan. Pegangan Faruk. Oke, Bang Faruk. Surat An-Nur ayat yang ke-29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Tidak ada dosa, Bang Faruk. Tidak ada dosa memasuki rumah yang tidak ada penghuninya. Itu yang pertama, teman-teman. Kita buka yang kedua ya, teman-teman ya. Pegangan Bang Faruk, pegangan. Quran 3 ayat yang ke-16. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-161. Ali Imran 161 teman-teman, kita tunjukkan. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat ia akan membawa apa yang diselewengkannya. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang dilakukan mereka, tidak jolim. Ya, kalau kita lihat teman-teman, Ali Imran 161 ini teman-teman, kita lihat di tafsirnya. Kita klik ya teman-teman ya, sebentar ya. Kita bukakan tafsirnya. Sebentar. Apa ini gangguan? Oke. Bang Faruk. Sebentar, kok nggak bisa dibuka tafsirnya? Oke, kita difokus di ayat aja. Tafsirnya belum bisa dibuka teman-teman. Oke, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Bang Faruk bisa jelaskan ini? Ali Imran 161. Menyelewengkan rampasan perang di situ maksudnya apa? Tidak layak seorang nabi menyelewengkan rampasan perang. Ya. Ali Imran 161, terus di dalam data yang saya tunjukkan, kenapa boleh memasuki rumah yang tidak berpenghuni? Itu. Nah, terus tadi tidak dijawab ya teman-teman ya. Pada hari penciptaan, olehnya Bang Faruk itu belanja apa? Jawab pakai data. Saya jawab pakai data. Jawab. Pada hari penciptaan, olehnya Bang Faruk belanja apa? Belanja apa Bang Faruk? Hah? Ya, jawab pakai data ya Bang Faruk ya. Apa yang dibelanjakannya? Silakan. Oke, langsung gue jawab ya. Ya, untuk memahami hadis itu Ki. Oke, nggak bisa, jangan cerita data dulu Ki, dengar. Untuk memahami hadis itu, dengar dulu. Ini disebut dengan disiplin ilmu kok ya, koreksi teks. Ya, mengoreksi teksnya. Kata belanja di situ dalam hadis itu, kau harus komparasikan dengan original teksnya. Karena apa? Saya pribadi menganggap terjemahan di dalam hadis tersebut ya bisa jadi salah, bukan belanja. Kan gitu. Oke, hadis yang kedua saya jawab. Ya, kenapa dibolehkan masuk ke dalam rumah orang, rumah kosong ya, rumah yang tidak ada penghuninya atau tidak ditempatin orang? Jika kamu memiliki keperluan di situ. Kalau nggak ada keperluan ya wes nggak masalah. Cuman berkali-kali ku bilang Ki, kau nggak tahu Bible kau.
Di Bibel kau dibolehkan lagi kau masuk rumah orang, diajarkan lagi kau dengan cara merampok yang baik dan benar. Diajarkan kau cara merampok yang baik dan benar. Masuk ke rumah orang, bagaimana cara merampok yang baik dan benar diajarkan. Makanya aku minta kepada yang terkait ya, diperiksa dulu nih Bibel ini. Makanya mungkin ada perampok-perampok yang lihai itu yang dibacanya Bibel. Abangku ini master Bibel, abangku ini. Nangis kan yang data ini. Markus 3 nomor 27, tengok ini. Diajarkan. Keren kali cara ngajarinnya teman-teman ini. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila dia tidak diikat dahulu. Cobalah. Diajarkan. Cobalah. Kalau mau merampok ke rumah orang, diikat dulu orangnya katanya. Baru sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Ini ajaran apa ini Ki? Aku yakin kau gak pernah baca ini. Makanya kau membahas hadis yang kayak gitu. Hah? Bapak polisi, tolonglah Bapak polisi, diperiksa dulu ini Bapak polisi. Coba. Hah? Gimana anak-anak kalau membaca ini, cobalah. Diajarkan merampok orang ini di Bibelnya Bapak polisi. Cobalah dulu. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dulu. Makanya rupanya Oten banyak yang jadi perampok ya. Rupanya mereka menjadi perampok-perampok yang lihai karena mereka baca Bibel. Rumah kosong di dalam hadis itu, rumah kosong, nggak ada berpenghuni, nggak ada hartanya. Kalau ada urusan keperluanmu masuk ke sana nggak masalah, dibolehkan. Ini Tuhan kau membolehkan kau merampok, bahkan mengajarkan cara merampok. Cara yang disampaikan itu tartil lagi, Ki. Tartil secara teliti. Pertama-tama apa dilakukan? Diikat dulu ya. Ikat dahulu orang-orang yang kuat itu, coba lah. Diikatnya dahulu orang kuat itu katanya. Udah setelah itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu, cobalah. Malu aku Ki. Itulah yang jadi salah satu alasannya dulu perlu tinggalkan Kristen Ki. Iya Ki, malu aku. Bibelku ngajarkan aku merampok. Dan pengajaran merampoknya itu sangat jelas gitu loh. Bapak polisi diperiksa dulu itu Bapak polisi. Markus 3 nomor 27 itu Bapak. Tata cara merampok yang baik, bahkan kalau merampok orang kuat diajarkan loh. Apa ajaran pertama? Ikat dulu tangannya katanya. Ikat dulu. Tapi ajaran kasih kok ngajarkan ngerampok Ki. Jangan kau pikir aku kan bawa dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Enggak Ki, enggak. Ada yang lebih sakit lagi biar kau tahu. Dan teman-teman yang murtad, nyesal kau murtadkan. Ternyata dalam Bibel diajarin ngerampok kok kan. Setelah ini kau bilang itu perumpamaan. Ya, sekarang ini. Nih, yang mau kutanyakan samamu. Buktinya nggak sempat jadinya waktu pula. Ini bercepat aku ya. 6869. Jika memang Yesus yang disalibkan, kenapa dalam Lukas 22 nomor 69 Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Jika kau katakan itu adalah Yesus, sementara pada saat itu dia masih dihadapkan pada mahkamah agama. Dia belum meninggal, bahkan belum diangkat. Tapi dalam 69 dia mengatakan, anak manusia, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Oke, waktu siapa saya. Anak manusia? Sebentar, waktu saya, teman-teman. Udah yang tadi gak usah tanggapi Ki. Ya, aku tahu bakal kau bilang perumpamaan itu. Itu. Oke. Iya, teman-teman, ya kan giliran kita bertanya, itu terjemahannya salah, buktikan kesalahan terjemahan saya. Ya, buktikan kesalahan terjemahan hadis tersebut. Nah, teman-teman, makanya ya teman-temannya, kalau kita baca Alkitab itu, pertama kita harus lihat konteksnya. Itu kan temanya, perikopnya, Yesus dengan Beelzebul. Beelzebul. Sekarang saya tunjukkan terjemahannya Bang Baru. Ya.
Markus 3 ayat yang ke-27. Iblis harus diikat lebih dahulu sebelum roh-roh jahat dapat diusir. Seperti juga orang yang kuat harus diikat lebih dahulu sebelum rumahnya dapat dirampok dan harta bendanya dirampas. Itu adalah sebuah perumpamaan. Makanya lihat perikopnya, itu Yesus dengan Beelzebul. Nah teman-teman, kalau bicara masalah rampok, saya suka. Kita lihat siapa yang merampok ya teman-temannya. Nih pegangan gue baru, kutunjukkan semua datanya tanpa saya tafsirkan, saya cuma membaca ya. Ingat teman-teman ya, saya tidak menafsirkan, saya pun tidak ngapa-ngapain, saya cuma membaca yang tertulis. Ngomong-ngomong masalah rampok, kita lihat siapa pelaku rampok ini. Pegangan gue baru, pegangan gue setelah ini ya teman-teman. Jadi kita udah tanggapi ya teman-teman ya, kita sudah tanggapi apa yang menjadi framingan Bang Faruk di dalam Markus 3 ayat yang ke-27. Makanya lihat perikopnya di situ, itu bertulis dengan perikop Yesus dengan Beelzebul ya teman-teman. Oke, sekarang kita tunjukkan teman-teman satu-satu. Kita mulai dari hadis Bukhari teman-teman. Sebentar, kita tunjukkan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari hadis Bukhari 2355. Kita cuman baca ya teman-teman ya. Ingat ya, cuman baca ya. Itu. Sesungguhnya Nabi pernah menyerang suku Bani Al-Muttalib saat mereka sedang lalai. Sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunbun prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan Jawariyah sebagai tawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tunjukkan lagi Bang Faruk, 3260. 3260. Saya tidak menafsir ya teman-teman ya. Saya tidak menafsir. Ayo teman-teman. Sebentar kita tunjukkan. Oke. Kita bacakan, ini agak panjang. Aku pernah mengirim surat kepada Nafi dan bertanya perihal pernyataan perang sebelum perang itu dimulai. Ibnu Alu melanjutkan, lalu Nafi membalas suratku, tulisannya, hai, pernah terjadi permulaan Islam suatu kepada Rasulullah menyerang Bani Muttalib secara mendadak di saat mereka sedang lengah, yaitu ketika mereka sedang memberi minum ternak mereka. Kemudian terjadilah perang itu hingga banyak yang terbunbun dan tertawan, dan pada hari itulah juara hadis tertawan. Silahkan Bang Faruk. Bantah Bang Faruk, bantah pakai data, dibantah pakai data. Terus pertanyaan saya Bang Faruk, jangan pura-pura nggak ingat ya Bang Faruk ya. Pertanyaan saya jangan jangan Bang Faruk pura-pura lupa. Pertanyaan saya, kenapa seorang nabi itu adalah kelalaian ketika dia merampas milik orang lain? Kenapa tidak ditanggapi Bang Faruk? Kenapa tidak ditanggapi? Silakan ditanggapi Bang Faruk ya. Pakai data. Jangan bilang terjemahannya salah. Buktikan kesalahan terjemahan itu. Jangan langsung dikit-dikit terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Buktikan kesalahannya gimana. Buktikan yang benarnya seperti apa. Ya, apa yang dibelanjakan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, yang benarnya yang mana terjemahannya? Tunjukkan, ini salah loh, belanja di sini salah. Itu yang benarnya ini, tunjukkan begitu. Jangan langsung ngomong ini salah, ini salah. Ya, silakan. Nah, 14.23, 7 menit lagi. Sebentar, 7 menit udah lagi. Habis waktumu, udah iya. habis. Itu 7 menit lagi sampai setengah 3 tadi rupanya. Itu 10 menit lagi, Bang Faruk ambil 10 menit, saya terakhir, silahkan. Oke, gitu. Siap. Iya. Oke, teman-teman ya. Oke, mulai ini belum?
Oke. Kita sendiri belanja dijawab. Iya, enggak, aku nggak akan mau menjawab itu, nggak akan mau bahas itu. Karena apa? Kau nggak bisa baca original teks, percuma itu. Tapi kalau kau bisa baca original teks, gini aja Ki. Kau terjemahkan, kau translitkan, belanja itu bahasa Arabnya apa, terus kata itu kau kembalikan dalam original teksnya, ada nggak kata itu di situ? Percuma lah, nggak nyampe akal kau ke situ, ya kan? Nggak nyampe, ya terjemahan itu namanya kritik teks. Ya, dasar ilmu yang kugunakan ketika menanggapi hadis tersebut disebut dengan disiplin ilmu kritik teks. Boleh, ya. Karena apa? Karena hadis itu disampaikan dalam bentuk bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi kalau Bibel kalian, ketika tadi diajarkan kau merampok, Tuhanmu dikatakan telanjang, ya Bibel ini kan terjemahan, dan aku baca terjemahan. Lebih hebatnya lagi, ketika kitabmu terjemahan, kau tafsirkan lagi, hebat kan? Nah, itu hebat kali. Nah, kalau perihal tentang hadis itu Ki, aku pun nggak ngerti apa yang mau kutanggapin. Kau mending masuk Islam aja lah Ki. Kau baca hadis tadi nggak ada tanggapan di situ Ki. Nggak ada kritik. Inilah contoh manusia teman-teman. Udah terduduk dia ini, udah nggak bisa diskusi lagi. Habis argumentasi dia, habis bahan dia. Cobalah. Tak apa hadis yang ditunjukkan sama dia. Yang jadi pertanyaannya pun nggak ada. Cobalah. Ini siapa yang merampas dia di situ? Siapa yang merampas? Siapa yang merampas? Dijawab. Ini dengar dulu. Ini kitab tentang membebaskan budak. Bab jika orang Arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya. Ini dalam bab konteks perang tentang kepemilikan budak. Dengar ya, telah mengkabarkan kepada kami sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyerang. Ini kan perang ini. Suku Bani aja. Ini termasuk dalam kategori ghanimah. Apa yang dimiliki dari negeri yang dikuasai ketika ditaklukkan di dalam peperangan. Apa ini? Nggak ada apa-apa mau dibahas di sini. Karena apa? Yang perlu kau bahas. Kenapa aku bilang ini gak usah dibahas? Tuhan kau pun minta harta rampasan perang. Ketika Nabi kami perang, mendapatkan harta rampasan ini dan menawan anak keturunan kan ini suku tersebut, dan ini aku baca hadisnya, dan menawan anak keturunan mereka, dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah sebagai tawanan. Wajar Ki, manusia mendapatkan tawanan perang. Ini Tuhan minta jatah 32 perawan kayak mana coba? Tidak kau malu. Makanya aku bilang kau masih Kristen gak tahu Bibel kau. Ini kita baca dalam kitab Bilangan, ya, Bilangan 31 nomor 17 sampai 45 ini. Ini kita baca ini. Lebih sadis lagi Tuhan kau. Ini yang harus kau kaji nih. Perintahnya apa ini kayak gini nih. Nah, dari sini aja lah kita baca ini. Udah puas nih. Jangan kau bilang satu baca ini sepotong-sepotong. Nih. Maka, nih teman-teman, tengok nih. Tengok ini kejinya Bibel ini, tengok nih. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh atau tidak perawan lagi, ya, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh atau masih perawan, ya, haruslah kamu biarkan hidup. Nih. Ya. Tetapi kamu ini, ya, berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang membunuh setiap orang ini haruslah menghapus. Lanjut. Nih, sekarang kita pindah ke ghanimah, rampasan perang ini. Ya, 35 ini. Bentar ya. Kita buka 35-nya. Nah, ini masuk ke ghanimah. Selanjutnya, orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 30.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 330.000 orang, 5 orang, ya. Terus 7.500 ekor kambing dan domba. Jadi upeti bagi Tuhan, ya Allah Ki. Semiskin apa sih Tuhan kau Ki? Makanya aku bilang itulah alasan mungkin dia nggak bercelana. Oh ya Allah, Tuhan kau minta upeti yang enggak aja. Aku neruskannya pun malu aku ini Ki. Cobalah dulu.
Coba nih, jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor. Tuhan kau minta upeti kambing. Aduh, nanti Ki, yang keduanya Ki, cepet Ki, aku udah nggak sabar lagi bikin kau malu Ki. Ya lanjut Bang Malu. Ya lanjut, mana dia, terima. Nah ini, aduh nggak teganya aku nih muka Syoki itu, ya Allah. Kali ini memang babak belur, makanya jangan kau tantang aku PK kalau lagi libur kerja. Aku kalau lagi libur kerja ngeri kali narasiku. Bahkan kalau lagi kerja bisalah kau lari-lari dari aku karena nggak fokus aku. Kalau lagi libur gini babak belur kau. Biar kau tahu, gurumu pun kau babak belurkan di sini. Yang setengah menjadi bagian orang-orang yang keluar dari peperangan itu. Nih, 7.500 kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor. Untuk apa Tuhan kau lakukan kambing Ki? Keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Tuhan kau pun minta keledai Ki. Pantaslah kemarin turun ke dunia disuruhnya murid-muridnya curi keledai orang yang nggak ngajar. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliezer. Ya Allah, pakai calo pula penyerahannya Ki. Yang setengah lagi menjadi bagian orang Israel yang dipisahkan Musa, orang-orang yang perang itu, yaitu setengah menjadi bagian umat yang lain. Dan domba 310.000, nah bla bla, lembu 36.000 ekor, keledai 30.000 ekor, dan orang-orang 16.000. Lalu Musa mengambil dari setengah yang menjadi bagian yang Israel itu dan mengambil dari setiap 50 baik dari manusia baik dari hewan ternak, kemudian menyerahkan semuanya kepada Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu mendekatlah para pemimpin ini Tuhan kau minta jatah perang ini. Makanya aku bilang gak ada yang kau tanggapin Ki. Kalau manusia mendapatkan hak rampasan perang atau ghanimah wajar. Ini Tuhan kau minta perawan, minta domba kambing, untuk apa Tuhan kau itu? Maunya aja. Tengok tuh, kau tanggung jawab tadi kau bilang Ki kan, kawan-kawan kau tuh Kristen di bawah udah bilang rekam. Aku tadi udah mau hentikan teman-teman ya, tapi si Oki maksa itu rekam. Aku bukan menghujat, aku membacakan. Ya. Jadi teman-teman, kita kaji lagi lah ya teman-teman pertama ya. Yang pertama, si Oki tidak bisa menunjukkan data bahwasannya akan turun ke dunia Tuhan yang mati dalam kondisi dipukuli dalam kondisi tidak bercelana. Nggak ada nggak ada nubuatnya. Ya berarti benar kata kita teman-teman, yang mati dipukuli dalam kondisi tak bercelana itu bukan Tuhan tapi begal, betul kita. Yang kedua, ternyata berdasarkan kitab Markus 3:27 tadi sudah ada ajaran tata cara merampok rumah orang. Tata cara merampok rumah orang teman-temannya, kalau orang kuat dirampok, ikat dulu orangnya, diikat dulu. Baru kau bisa merampok isi rumahnya katanya. Tuh. Nggak tahu lah ya. Itu kitab atau buku kriminal, aku pun nggak tahu itu. Ya, nggak boleh kita ngapain kitab orang. Ya, yang ketiga perihal tadi, ternyata bukan manusia yang minta yang butuh harta rampasan perang. Ya kan, apalagi Buddha. Tuhannya si Oki pun butuh juga. Untuk apa Tuhan kau lah keledai Ki? Untuk apa Tuhan kau lah domba Ki? Bahkan untuk apa Tuhan kau lah garis perawan Ki? Bilangan 31:17-18. Mulai sekarang bunuhlah setiap laki-laki dan perempuan yang tidak perawan lagi. Yang perawan bawa pulang. Yang jadi pertanyaannya Ki, ya berarti kalau terjadi perang Ki, Oten itu sadis sekali dalam perang Ki ya. Tugas kalian itu bukan untuk berperang, ngecek perawan perempuan kalian rupanya. Karena apa? Aturannya dalam bilangan 31:17-18, yang perawan bunuh, nggak perawan bawa pulang. Bagaimana kau tahu perempuan itu nggak perawan kalau nggak kau cek dulu? Coba lah. Dan kalau memang apa yang tertulis dalam Bible itu kau imani, kau ikuti, harusnya istri dan mamamu pun kau bunuh.
Jadi jangan lagi kau bilang sama aku, Ki, kalau kau tuh beriman kepada Bible, Ki, enggak. Makanya aku bilang, selama 27 tahun aku Kristen dan 12 tahun aku Islam, belum kutemui ada OTN yang percaya sama Bible, yang enggak ada. Bukti kalau kau beriman pada Bibelmu, kau bunuh dulu istrimu dan anakmu. Bukan sama makmu, karena mereka tidak perawan lagi kan, Ki. Teman-teman Kristen, waktu kita 5 menit cuma membaca ya teman-teman ya. Kita cuma membaca. Gitu. Bang Faruk pegangan ya, pegangan. Karena Bang Faruk itu menangis kalau saya baca. Oke, silakan diterima. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Daripada jadi framing terus. Oke. Mereka membagi-bagi pakaianku dengan membuang undi. Ya Tuhan, janganlah Engkau tetap jauh. Ya Tuhan, kekuatanku, datanglah menolong aku dengan segera. Jelas ya Pak Ruk ya. Kalau kami segala sesuatu bisa kami pertanggungjawabkan dengan data dan dalil. Bukan dikit-dikit salah terjemahannya itu oke, tapi tidak ditunjukkan yang mana yang benarnya. Apa yang dibelanjakan Allah mau pada hari penciptaan, Pak Ruk? Nih ya. Mereka membagi-bagi pakaian dengan membuang undi. Oke teman-teman. Sekarang kita bacakan teman-teman hadisnya. Sahih Muslim 3406. Ya, kalau Faruk bisa kesana kemari, tadi saya pun bisa kesana kemari. Oke, 3406. Saya cuma membaca ya. Ingat. Jangan sampai kalah PKW. Santai woi, santai. Oke. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Kanan semua ya Bang Faruk ya. Itu data, itu tertulis. Itu ingat. Kenapa ini Bang Faruk bisa kanan semua? Ini kenapa bisa kanan semua? Ya, nanti kalau mau dijelasin silahkan di sesi berikutnya Bang Faruk. Kenapa tangan tangan Allahnya Bang Faruk kanan semua? Saya tidak menghujat loh. Saya membaca loh. Ini ya, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Menangis. Tuhan kok jadi manusia, Tuhan kok ditelanjangi. Sekarang kita bacakan lagi teman-teman. Oke, di dalam sebentar saya tunjukkan teman-temannya. IS 28 ayat yang ke 30. Oke ya, maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Kenapa Allahnya Bang Faruk mengaku dari sebatang pohon? Jawab Bang Faruk, tolong dijawab ya Bang Faruk ya, dijawab. Oke teman-teman, jadi jelas ya teman-teman ya. Dari tadi pertanyaan kita itu teman-teman tidak ada dijawab Bang Faruk. Yang pertama teman-teman, kita tanya dengan Bang Faruk tadi, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah? Allah sendiri yang jadi saksinya. Apa yang dibelanjakan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi di dalam hadis? Yang salah terjemahannya ya teman-teman. Kenapa Allah Bang Faruk sakit dibaca yang bawah si Fulan yang sakit? Kalau kita tanya siapa si Fulan itu, salah lagi terjemahannya itu ya. Nah terus teman-teman, nanti mungkin di sesi berikutnya mau dijawab boleh. Kenapa tangan Allahnya Bang Faruk kanan semua? Kenapa? Ya, mungkin nanti di sesi berikutnya. Panas kan?
Panas. Ya teman-teman, di dalam iman Kristen ya teman-teman ya, kalau mau bahas Alkitab itu, kalau baca Alkitab itu jangan baca satu ayat, baca ayat selanjutnya. Itu katanya bekas Kristen yang pindah ke Muslim, tapi Alkitab aja nggak paham gitu. Hah? Gimana? Itu tiap kali diskusi, tiap kali juga Anda jawab. Diizinkan masuk ke dalam rumah, kenapa tidak berpenghuni? Karena ada kebutuhan khusus. Ya kebutuhan apa di rumah orang yang tidak berpenghuni kalau tidak mengambil miliknya? Kebutuhan apa? Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Itu ya teman-temannya. Oke teman-teman Kristen, terima kasih banyak. Abunya si Oki. Oke, Bang Baru. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Tapi Ki, sebelumnya gini Ki ya, sebelumnya aku minta maaf kalau aku ada salah kata ya, buat Oki dan juga teman-teman Kristen kalau ada salah kata. Aku minta maaf, tapi apa yang ku katakan kan berdasarkan apa yang tertulis. Iya, sama. Apa yang saya katakan juga. Tunggu dulu, sebentar dulu. Sebentar. Yang saya katakan juga. Sebentar. Yang saya katakan juga sesuai yang tertulis. Tangan kanan, tangan Allah kanan semua. Allah sakit, Allah belanja, ya kan? Kalau itu tertulis kan, jangan nangis lah, santai aja. Surah Asy-Syura ayat 11. Mau lanjut? Kamu mau lanjut? Udah enggak. Kamu mau lanjut? Kamu mau lanjut? Tapi kalau udah siap, udah 2:30. Kamu mau lanjut, makanya jangan ngomong lagi, stop, jangan dibahas lagi. Makanya aku bilang gini, kedua. Nanti kita lanjut sudah lah. Nanti kita lanjut. Iya, udah kamu pikir-pikir lah kau. Aku mau ngomong. Oke. Kejar-kejarnya. Yang kedua. Yang kedua. Udah nggak ada lagi gunanya itu, udah nggak ada ya kan, udah nol semua gitu loh ya kan, udah nggak keras lagi serangannya gitu loh, sakit kali itu teman-teman. Sementara narasi dia yang terakhir tadi itu udah nggak ada gunanya teman-teman, ya kan. Tangan itu, kanan itu rahmat, itu rahmatnya Allah, itu maknanya itu. Kenapa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang lebih menyakitkan ya selain apa yang tertulis dalam bilangan 31 tadi. Belum lagi kalau kita bawa kitab 1 Samuel 15 nomor 3 kan lebih bisa disini. Makanya aku bilang tadi, nanti jangan salahkan aku ketika narasi menyakitkan gitu loh. Oke, kita naik dulu. Ada yang mau minta naik ini teman-teman. Bubuk lah si Oki ini kita bikin. Ada pula. Ini siapa dia orang ini mau minta naik PK lagi ya? Iya. Kayak mana kawan? Ih, maksa pula ini. Iya. Apanya kawan nih? Ku blokir lah kau.